Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda kali ini yang memantau market, di mana memang kondisi saat ini lagi hijau royo-royo kayak gini ya teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas perihal perkembangan market nih, di mana banyak sekali yang memprediksikan akankah berakhir nih rally daripada Shiba Inu ketika dia sudah menyentuh ke 24.000 kemarin ya kan. Akankah hari-hari berikutnya ini akan melakukan penurunan lagi kan, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita pantau bersama, memang sebenarnya tujuan daripada Bitcoin ini kemarin ya seharusnya dia bisa lah ya ke 26 ribuan atau ke 25.000 sekian gitu untuk kemarin, ketika belum dia di reject lagi setelah menyentuh ke 24.200-an teman-teman. Dia di reject lagi dan sampai saat ini belum mampu untuk kembali lagi ke area 24 gitu teman-teman, karena memang apa, kocokan bandar saat ini masih beredar luas, di mana isu Mongook juga itu dikocok-kocok juga, apalagi kemarin juga si Elon ya itu ngejual juga Bitcoinnya gitu teman-teman. Jadi memang berita-berita yang memungkinkan untuk menjatuhkan Bitcoin ini masih peredaran luas gitu teman-teman ya. Tapi dia tertahan nih di area 22 ribuan untuk saat ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, bahwasanya akankah rally Bitcoin ini berakhir jika Fed menaikkan suku bunga lagi bulan ini. Nah, jadi selain gorengan-gorengan tentang Elon Musk menjual Bitcoin, tentang Mongook ya, Celsius lagi Coinbase yang lagi digoreng juga gitu kan. Di sini juga The Fed juga gitu teman-teman, di mana memang di sini banyak pro kontra gitu untuk kelangsungan market cryptocurrency di bulan Juli ini teman-teman ya. Kalau kita lihat memang di bulan Agustus seharusnya dia bisa landai lah ya kan, dia bisa pergerakan mungkin diberi napas dulu, naik dulu ya kan, karena memang di bulan Agustus itu kalau kita lihat dari The Fed-nya sendiri dia nggak akan ada kenaikan suku bunga ya kan. Tapi itu di bulan Agustus malah dimasukin itu si Mongook yang katanya akan membagikan Bitcoinnya terhadap user yang terkena hack waktu di 2014. Nah itu digoreng lagi tuh buat ngejatuhin market crypto ya di bulan Agustus kayak gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat memang ya kalau The Fed ini memungkinkan menaikkan suku bunganya lagi untuk bulan ketiga berturut-turut. Nah jadi ketika ini nanti dinaikkan, jadi ini kenaikan ketiga kalinya secara berturut-turut ya teman-teman. Dijadwalkan akan diadakan minggu depan, dan laporan menyatakan mereka berencana untuk menaikkan suku bunga lagi sekisaran 0,75% atau 75 basis point ya. Ini yang kemarin disampaikan oleh The Fed, bahwasanya memang kenaikan dari suku bunga itu adalah 50 sampai 75 basis point teman-teman. Tapi beredar informasi di luaran sana bahkan bisa mencapai 100 basis point atau 1% untuk kenaikan suku bunganya seperti itu. Dan di sini berbagai investasi dan pinjaman Bitcoin dan pasar cryptocurrency sekarang terjebak dalam baku tembak rally dan kenaikan suku bunga The Fed. Ya sebenarnya bukan cryptocurrency aja ya, Nasdaq juga turun ya kan, saham-saham juga pada turun gitu teman-teman. Jadi memang bukan hanya cryptocurrency saja ya. Nah, di sini juga dijelaskan rally Bitcoin akan berakhir jika The Fed menaikkan suku bunga. Nah, benarkah itu atau akan malah bullish lagi seperti pengumuman CPI? Jadi kita nggak ada yang bisa prediksi ya teman-teman. Kemarin waktu kenaikan CPI 8,6% aja ambruk gitu ya, market ambruk dalam gitu teman-teman ya. Terus di bulan kemarin naik lagi itu CPI 9,1%, tapi berbeda dengan kenaikan waktu itu yang menjadi 8,6% kan, malah di CPI yang naik kemarin 9,1%, market malah mengalami bullish kan, seperti itu teman-teman. Akankah nanti ketika ada pengumuman The Fed ini malah semakin bullish atau malah semakin down gitu teman-teman? Tapi kita perlu berantisipasi juga ya. Nah, di sini kenaikan suku bunga berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari karena membeli rumah atau mobil dengan pinjaman menjadi mahal gitu teman-teman. Ya tentunya ya kan, dengan bunga yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi yang seharusnya bunganya itu rendah, ketika suku bunga itu dinaikkan, otomatis bunga itu juga akan lebih mahal lagi, akan lebih tinggi lagi kan. Meskipun tingkat hipotek 15 dan 30 tahun adalah tetap, pembeli baru-baru mengeluarkan lebih banyak uang untuk memiliki rumah yang sama.
Dan di sini memperkirakan bahwa calon pembeli rumah baru pada akhirnya akan membayar antara 29.160 US dollar hingga 39.240 US dollar lebih ya teman-teman, jika The Fed ini menaikkan sekitar 75 basis point lagi ya. Nah, jadi yang seharusnya yang normalnya itu 29.000 US dollar sekian, ketika The Fed ini ngenaikin suku bunganya menjadi 0,75 lagi ya kan, itu maka pembayaran itu menjadi 39,240 ribu US dollar gitu teman-teman. Jadi ada kenaikan antara sekitar ya kurang lebih 2.900-an US dollar lah ya. Nah, selain itu kredit mobil akan menghadapi kondisi yang sama karena suku bunga rata-rata akan bergerak di atas 5%. Nah, jadi ya dampaknya memang sangat sangat gila ya untuk di dunia intinya di dunia perbisnisan lah ya, ketika memang suku bunga itu dinaikkan ya gimana enggak gitu, yang biasanya normalnya ya kita bilang aja, kita anggapan gambarannya ya, yang normalnya ibaratnya kita minjem ke bank nih dengan suku bunga 1%, misalkan seperti itu teman-teman. Ketika inflasi naik, suku bunga dinaikkan yang tadinya 1%, dan di sini ibaratnya si The Fed ini naikin 75 basis point kan menjadi 1,75% teman-teman, berarti ada kenaikan sekitar 0,75% kan ya. Jadi kita yang tadinya rutin per bulan 1%, sekarang menjadi 1,75% kayak gitu teman-teman. Jadi memang itu sangat dampaknya panjang sekali ya, tapi itu adalah cara The Fed untuk menekan inflasi sebenarnya. Cuman ya itu tadi ya dampaknya ke kita juga gitu teman-teman, dimana barang-barang semakin mahal ya kan, barang-barang semakin mahal, kebutuhan pokok naik ya, pemasukan nggak naik-naik gitu, malah PHK massal banyak gitu, resesi sudah di depan mata. Itulah yang membuat panik lah ya di dunia digital gitu teman-teman. Ya mana mau gimana lagi, mereka juga membutuhkan fiat ya teman-teman, uang asli untuk melakukan jual beli ya kan. Nah, yang tadinya dia mendapatkan uang dari gaji bulanannya gitu, ketika ada PHK massal ya mau nggak mau investasi mereka harus ditarik gitu buat bertahan hidup kan. Nah, itu salah satu dampak terhadap uang digital ya, termasuk cryptocurrency, saham dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Maka dari itu saham hari ini juga anjlok, cryptocurrency juga anjlok. Bisa kita lihat, kita pemain cryptocurrency yang mana Bitcoin itu di area bisa dikatakan 68.000 US dollar itu untuk harga tertinggi di tahun 2021, dan sekarang di tahun 2022 dia harga terendahnya di 17.600 dan sekarang lagi bertahan di area 22 ribuan gitu teman-teman. Bahkan ada yang prediksi juga Bitcoin bakal ke 10.000 atau ke 15.000. Nah, jadi masih banyak spekulasi simpang siur lah. Mungkin ini dulu ya perihal perkembangan market kali ini. Mudah-mudahan sih baik gitu ya teman-teman ke depannya, dan semoga ini bermanfaat. Salam cuan.